Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kita bertemu kembali di dalam saat teduh bersama-sama hari ini. Dan saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Di waktu yang lampau tidak disangka kita berhasil menyelesaikan satu kitab perjanjian baru. Luar biasa ya. Dan kita akan mulai lagi pada perjanjian baru dari awal lagi nantinya. Dan kembali tentunya terus kita membangun disiplin rohani untuk kita terus datang kepada Tuhan bersaat teduh setiap hari ya. Puji Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, Kau tetap setia kepada-Mu. Haleluya.
aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang melihat setiap hati kami. Amin. Dan Kau yang tahu kami Tuhan. Kami percaya Engkau tahu bahwa kami datang dengan penuh kerinduan untuk lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Karena apakah yang dapat kami balas Tuhan terhadap cinta-Mu yang sudah begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau akan berbicara lewat ayat-ayat yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dan kami percaya oleh kasih karunia-Mu, Engkau akan memberikan sesuatu berkat bagi hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mulai lagi pembacaan Alkitab kita dari kitab Matius ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan kemarin, nantinya kita 2 atau 3 kali lah. Setelah mengulangi perjanjian baru 2-3 kali, baru kita mungkin kalau seizin Tuhan saja ya, seizin Tuhan kita masuk di perjanjian lama. Karena perjanjian baru ini adalah dasar yang penting sekali. Ini kekristenan kita itu ya di perjanjian baru ini ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu perjanjian baru sangat penting untuk saudara pahami benar-benar. Mari kita akan mulai kembali dari Injil Matius ya. Puji Tuhan. Matius pasal pertama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut,
Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Kami sungguh percaya tadi ketika kita membaca Alkitab, ya, ada sesuatu yang Tuhan taruh, ya, Roh Kudus taruh dalam hati kita masing-masing. Nah, tapi saya ingin kita sedikit mengulang pada bagian ayat yang ke-19 karena menurut saya sangat menarik sekali. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, perhatikan kata tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Mengapa hal ini menarik untuk saya secara pribadi? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Yusuf belum bertemu dengan malaikat dalam mimpi. Dia tidak tahu dengan siapakah Maria mengandung. Coba Bapak, Ibu, Saudara bayangkan apa yang terjadi pada orang-orang laki-laki pada umumnya ketika mengetahui tunangannya telah hamil. Dan bukan dengan dia. Maka tentu ada rasa sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, curiga, dan lain sebagainya. Saya yakin hal itu muncul dalam diri seorang pria. Karena ya kalau sampai pasangannya hamil, pasti pasangannya secara logika sudah melakukan hubungan yang terlarang dengan pria lain. Tetapi sesuatu yang menarik di sini kita baca, Yusuf begitu dia tulus hati, sampai-sampai dia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Banyak orang memilih untuk sakit hati. Dan mungkin kalau ada kesempatan, dia ingin orang yang menyakiti hatinya merasakan sakit hati yang dia alami. Bukankah begitu seringkali? Mengapa sih kita
Ketika kita sakit hati, kita berusaha membalas. Mengapa ada orang yang sakit hati berusaha menyakiti orang lain yang menyakiti hatinya juga? Karena dia itu sebenarnya pingin orang lain merasakan sakit yang dia rasakan, bukan? Tapi sesuatu yang menarik, Yusuf memilih untuk berusaha tetap menyelamatkan, bahkan menolong Maria. Begitu tulus hati. Begitu hatinya bersih di hadapan Tuhan. Dan ini yang menarik. Karena hatinya bersih di hadapan Tuhan, Tuhan menuntun keputusannya. Sekali lagi, karena hatinya bersih di hadapan Tuhan, maka Tuhan menuntun keputusannya. Pada waktu dia hampir membuat keputusan yang salah. Tapi keputusan yang salah itu pun didasarkan dari ketulusan hatinya sebenarnya. Ternyata Tuhan sanggup membuat dia, untuk menuntun dia, untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan kita tahu di dalam Alkitab ada banyak sekali kata-kata pertolongan Tuhan, janji Tuhan bagi orang-orang yang tulus hati. Salah satunya saya rasa ini, orang yang tulus hati bisa saja akan mengambil keputusan yang salah. Tapi orang yang tulus hati akan melihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan keputusan yang tepat yang seharusnya dia ambil. Karena itu, hiduplah dalam ketulusan hati. Jangan menjadi orang yang mudah kecewa, jangan menjadi orang yang mudah sakit hati. Jadilah orang yang selalu tulus hati, orang yang bersih hatinya, orang yang selalu mau belajar mengasihi sesama walaupun tersakiti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita mohon kasih karunia Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang tulus ya kepada kita juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa kami lihat seorang yang bernama Yusuf ini. Hatinya begitu tulus dan begitu penuh pengampunan, bisa mengasihi. Walaupun kami tahu mungkin hatinya sangat sakit pada waktu itu Tuhan. Demikian kami rindu Tuhan memberikan kepada kami hati yang begitu tulus. Hati yang begitu baik. Sehingga walaupun kami tersakiti, kami bukan ingin membalas, tetapi kami justru mau berbuat baik kepada mereka. Kami rindu punya hati yang baik seperti itu Tuhan. Karena kami tahu di atas kayu salib pun Engkau dengan penuh kasih berkata, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan, kami rindu punya hati yang begitu tulus dan murni seperti itu. Berikan pada kami pertolongan-Mu Tuhan. Berikan pada kami pertolongan-Mu agar kami tidak dikuasai nafsu, emosi dan kemarahan, tapi dikuasai oleh kasih-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saya beri kesempatan ya kita doa. Bagi orang-orang yang kita kenal yang belum percaya Yesus, mari kita akan doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, ya, mari kita akan lanjutkan doa kita ya. Tuhan, kami juga berdoa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang hari-hari ini menderita penyiksaan, penganiayaan, ditindas, dihimpit, mungkin dipukuli, bahkan ada beberapa dari antara mereka yang dibunuh karena nama-Mu, karena iman mereka. Tuhan, mohon kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka dari segala siksaan, penderitaan dan penganiayaan itu. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Tolonglah juga bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan akan memberikan kesejahteraan dan damai sejahtera atas bangsa kami. Berkat dan pertolongan yang berlimpah Kau nyatakan atas bangsa kami. Dalam nama Yesus. Tuhan, terus kami mohon, jangan sampai kiranya terjadi gelombang-gelombang pandemi lagi. Tuhan, tolong bangsa negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Tuhan, kiranya Engkau tolong bangsa dan negara kami Indonesia. Agar juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu di Indonesia. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, pendeknya orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami dan keluarga kami senantiasa hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu Tuhan. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan perlengkapi kami lebih lagi supaya kami dapat lebih berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang terus bertumbuh sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, tolong agar tidak ada satupun yang terhilang, tetapi mereka justru membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan hidup mereka dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga mereka juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan bila ada di antara teman-teman kami yang dalam kondisi sakit saat ini Tuhan, dimanapun saat ini mereka berada, maka kami bersatu hati Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi semua orang yang dalam masalah. Tuhan, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami. Tuhan ampuni kami, dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam nama Yesus, dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami damai sejahtera, sukacita, ucapan syukur senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemenangan demi kemenangan kami percaya akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan ya. Kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.